pada dasarnya tanaman itu membutuhkan air, ya tidak? Kenapa tanaman membutuhkan air? Karena pada dasarnya metabolisme tanaman itu harus ada air. Masih ingat tidak biologi waktu SMP? Yang namanya fotosintesis itu rumusnya apa? Jadi yang namanya fotosintesis adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang diubahnya menjadi energi dan juga oksigen. Berarti untuk menjadi energi wajib ada air. Makanya tanaman kita kuning-kuning karena kurang air. Itu dulu. Makanya terkadang orang pupuk aja terus, ya enggak? Airnya enggak ada. Lah kan proses penyerapan pupuk itu kan pupuk larut dulu dalam air baru diserap tanaman, kan gitu. Makanya orang pupuk, tanamanku sudah dipupuk aja, kenapa kada mau hijau? Bebanyu aja kada, kemarau lagi. Dihambur aja gitu. Ya luput. Padahal saya sering banget cerita juga ke teman-teman saya bahwa pupuk itu juga harus disesuaikan. Ketika musimnya musim kemarau, maka pupuklah dengan metode kocor. Kenapa? Karena ketika kita ngocor tanaman, maka kita melarutkan pupuk langsung dalam air. Tapi ketika musim hujan, pupuk yang kita tabur kemudian kena hujan, maka jadi pemupukan kocor. Ketika kita tabur kemudian kena hujan, ya enggak? Maka nutrisi dalam pupuk kemudian larut dalam air hujan, yang pada akhirnya air hujan tersebut merupakan kocoran. Lalu baik tanaman seperti apapun, dalam fase seperti apapun, baik fase pembibitan, fase pertumbuhan dan fase berproduksi, maka tetap tanaman butuh air. Jadi teman-teman semuanya, pada fase apapun tanaman pasti membutuhkan air. Tapi memang porsi airnya pun berbeda. Sama kayak anak kecil, ya enggak? Anak kecil pasti minumnya sedikit. Orang dewasa pasti minum banyak. Jadi pada dasarnya pada fase apapun tanaman pasti membutuhkan air. Nah, di dalam pembibitan, ya enggak? Dalam pembibitan kita pasti juga memberikan air. Tujuannya apa? Pertama, kalau tidak ada air dibiarkan kering-keringan, kira-kira benih bisa tumbuh enggak? Misalnya contoh nih, tanahnya kering, bebanyu kada, hambur aja benih. Tumbuh ada? Oke, tidak tumbuh, ya tidak. Maka perlakuan pertama, sebelumkah, sesudahkah kira-kira? Sebelum kita tanam, maka tanah atau media tanamnya harus dibasahi, ya tidak? Nah, seperti itu dulu. Berarti kan air adalah komponen penting bagi pembibitan. Maka teman-teman semuanya, komponen-komponen yang diperlukan dalam proses pengairan tersebut adalah adanya sumber air. Ini saya bilangnya pompa aja ya, karena kita hari ini nggak pakai pompa, makanya saya jawab sumber air aja deh, ya nggak? Biar bagaimanapun, kalau sumber airnya tidak ada, maka tidak akan bisa menyiram, ya nggak? Nah, maka kita perlu adanya sumber air. Kemudian di dalam instalasi pemasangan air atau instalasi dari pengairan, maka bahan yang kedua kita perlukan adalah namanya pipa. Nah, jadi ini namanya pipa. Dan pipa juga ada ukuran-ukurannya. Ada yang tahu ukuran pipa? Ada ukuran setengah, ada ukuran berapa lagi? Oh, seberapa tuh kayak gula lah berarti lah. 3/4 gitu kan. Kalau setengah-setengah aja kayak gini berarti seperempat kayak inilah. Lapah bener masuk akannya ndak? Lelakian ini pikirannya macam-macam aja. Apa bo? Pinan apa bo? Pina kawa dimasuki banyu bo? Ada maksudnya pipa maksudnya. Jadi pipa ada ukuran setengah, ya tidak? Ada ukuran 3/4. Ada ukuran 1 inci, ada 1/4, ada 1/2, ada sampai 2 inci dan lain sebagainya, ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Dan ternyata teman-teman semuanya, Anda harus tahu bahwa ternyata pipa pun ada kodenya. Ini jangan sampai salah, karena banyak banget kasus. Karena saya juga instalator dari irigasi tetes. Orang kebanyakan salah banget membeli jenis pipa. Ada pipa yang kodenya AW, ada yang pernah lihat? Ada tulisannya AW. Jadi pipa itu ada kodenya AW, kemudian ada yang kodenya C, ada yang kodenya D. Nah, di situ Anda harus paham dulu. Karena makin ke bawah itu harganya makin murah.
AW itu biasanya standar untuk pipa masuk. Jadi kalau air masuk itu harus dilalui menggunakan selang berkode AW. Kenapa? Karena memang dia standar untuk masuknya air. Kemudian C, nah C itu untuk keluar. Kenapa? Karena tidak ada lagi tekanan di dalam pipa tersebut. Dan biasanya kode C itu lebih tipis daripada kode AW. Makanya harganya lebih murah. Nah, jadi kalau misalnya disodor orang, itu kan mereknya bagus, mereknya misalnya merek Power ya tidak, atau Power Max misalnya, tapi kodenya C. Nah, itu pipa keluar, itu tidak standar. Meskipun pipa yang apa namanya mereknya tidak terlalu populer, tapi kodenya AW, berarti memang pipa tersebut sudah standar untuk pemasukan dan insya Allah nggak bakal pecah. Kemudian setelah C ada lagi namanya kode D. D ini lebih parah daripada C, lebih tipis daripada C. Dan kode D ini biasanya dipakai untuk pengeluaran air tanpa tekanan. Contohnya apa? Talang banyu. Talang banyu itu kan tipis. Nah, itu bisa. Jadi semakin ke bawah ada AW, ada C, ada D. Sebetulnya ada lagi namanya konduit. Jadi teman-teman semuanya, ada juga pipa konduit. Pipa konduit ini biasanya untuk yang kita taruh di atas. Dan pipa konduit bedanya itu lebih fleksibel dibandingkan dengan pipa biasa. Karena kita untuk membelokkan, kita nggak perlu beli sambungan L. Kan ada tuh L pipa, ya nggak? Kalau pipa konduit cukup kerak, udah L. Dia lebih lentur. Dia punya fleksibilitas lebih tinggi daripada AW, C, dan D. Tapi harganya lebih mahal. Jadi sekarang saya nggak sebutin di sini karena nggak masuk dari materi kita. Tapi pada dasarnya untuk standar-standar pipa PVC saya belajar juga. Nah, jadi ingat, kalau untuk instalasinya nanti pastikan kodenya AW. Karena toko bangunan pasti kok tahu pipa AW, pasti tahu ukuran berapa, setengah, 3/4, 1 inci, silakan nanti dicari. Setelah itu, bahan yang selanjutnya kita butuhkan ini apa? Selang. Nah, siapa tahu di sini juga nggak mau pakai pipa, pakai selang juga boleh. Ini namanya selang LDPE. Bagi yang di sini pernah instalasi irigasi tetes, selang LDPE ini merupakan selang sekunder. Selang primer itu maksudnya selang yang besar gitu kan, yang memang air besar. Kemudian yang masuk tengah-tengah bedengan itu biasanya selang jenis ini namanya selang LDPE. Dengan daya ketahanan yang cukup lama yaitu sekitar 9 sampai 15 tahun untuk bisa hancur. Silakan, siapa tahu di sini nggak mau pakai pipa, maunya pakai selang LDPE karena saya bikin persemaian pakai kayak ular gitu kan, wah butar. Kada kawa yang dijamin pakai pipa, harus pakai selang LDPE. Menyesuaikan dengan liukan ularnya, ya enggak? Kenapa saya sebutkan di sini? Karena kita nggak tahu penyemaian Anda seperti apa. Karena ada juga loh kasus. Saya pernah lihat penyemaian orang, habis seperti ini tiba-tiba belok ke sini. Kenapa belok? Ngaran tanahnya apa ya seiniannya kayak apalagi jar. Bujur juga ya enggak? Bahan-bahan selanjutnya yang kita perlukan, ini sudah pasti, ini apa? L, ya tidak? Tujuannya untuk membelokkan air, ya tidak? Kemudian ini apa? T, untuk mencabangkan. Oke, ini laki-laki ketujuh bener bercabang-cabang nih, apa yo? Kemudian ini apa? Penyambung, karena terkadang pipa yang kita beli itu tidak cukup, ya tidak, maka perlu disambung. Nah, kemudian ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini namanya reducer. Reducer ini bisa mengurangi ukuran, bisa melebihi ukuran, dan biasanya dipakai untuk menyambung pipa besar ke pipa kecil. Nah, ini reducer. Kan terkadang ada namanya saluran primer atau pipa primer. Pipa primer itu harus besar. Kenapa pipa primer harus besar? Karena kalau pipa primer sama lawan pipa sekunder, kemudian alirannya lari ke kanan, yang kiri protes, kenapa ya kok ada banyu? Karena kan yang pipa yang dipakai itu misalnya pipa ukuran setengah, sekundernya nggak bisa setengah. Maka kalau Anda pakai pipa sekundernya setengah, itu minimal 1 tingkat lebih tinggi. Artinya kalau setengah, maka primernya berapa? 3/4. Tujuannya apa? Supaya air di sini ketika masuk ke sini masih ada air sisa untuk lewat yang lain. Nah, seperti itu.
Kalau bisa 2 tingkat lebih bagus lagi. Karena banyak banget kejadian gitu kan. Wah, di sini deres, di sini kada. Nah, jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya ini apa? Ini namanya sok pipa, dan sok pipa ini biasanya diletakkan pada akhir pengeluaran, ya enggak? Nah, biasanya kalau setelah sok pipa ini ada apa? Ada keran, ya tidak? Nah, di situ. Jadi, kelima benda ini kita perlukan, teman-teman semuanya. Kemudian setelah kita mempelajari yang 5 benda tadi, kita juga memerlukan namanya sprinkle. Apa itu sprinkle? Supaya cus, ya enggak? Supaya apa? Mengeluarkan air mancur. Kadinya seorang aja pak ketujuh di air mancur, ya enggak? Tanaman kan ketujuh di air mancur. Coba pian lihat ya orang ketika lihat air mancur, mama air mancur. Ya kita singgah dulu foto, ya enggak? Dan ini contoh dari sprinkle yang ada di depan Anda. Nah, jadi seperti ini. Dan sprinkle ini nanti akan kita masukkan ke dalam sok pipa. Nah, ini sok pipa. Nah, izin teman-teman semuanya. Jadi ini namanya tadi apa? Sok pipa, dan ini sprinkle. Dan sprinkle ini nanti akan kita masukkan seperti ini. Nah, pokoknya bilanya keluar di sini pen pasti ketujuh bandar, banyu mancur, ya enggak? Jadi, yang namanya sprinkle ini dipasang ke dalam sok, tapi sebelum memasang pastikan pertama dulu kita berikan apa? Kita berikan lem plus dikasihkan apa? Dikasihkan selotip atau plester, ya enggak? Lakban. Nah, kenapa kira-kira mesti dikasih lakban? Nah, ya enggak? Nah, supaya berikin. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebetulnya materi itu sebetulnya ya materinya tuh nggak terlalu lama. Cuman kita mesti menjelaskan dulu, karena aku udah jelaskan ini, saya yakin teman-teman semuanya sudah mulai kepikiran gitu kan. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi kan seperti ini dia, ya enggak? Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti harus dipasangi dulu pipa setinggi 1,5 meter. Jadi kayak gini. Nah, 1,5 meter, ya enggak? Baru di sini adalah pipa primernya. Ini berarti ketika ini pipa primer, ini namanya pipa sekunder, ya enggak? Masih ingat primer itu berarti yang utama, yang sekunder berarti yang kedua. Kan kayak gitu. Nah, pipa sekunder. Nah, pipa sekunder tingginya 1,5 meter. Kemudian ketika 1,5 meter, maka dia akan membagi air sejauh 40 sampai 50 cm. Bahkan lebih jauh lagi. Tergantung dari tekanan yang dikeluarkan. Sehingga ketika ini berdiri, maka tinggal taruh aja di bawahnya bibit-bibit, ya enggak? Maka air mancur langsung memancur, bukan mencerit, bukan. Selanjutnya, kan sudah paham belum sprinkle kegunaannya untuk apa? Selanjutnya teman-teman semuanya. Nah, kebetulan saya karena buru-buru tadi ini ketinggalan. Dan katanya ini nggak masuk di anggaran juga katanya, tapi saya punya di rumah. Ini namanya adalah filter. Filter atau disebut juga dengan saringan. Saringan di sini tujuannya agar kan kita nggak tahu air sumber kita tuh ada ratiknya atau enggak, ya enggak? Kan kayak gitu. Pokoknya yang namanya pompa sudut aja terusnya enggak. Maka filter inilah yang akan menyaring kotoran-kotoran tersebut supaya tidak ikut masuk. Nah, filter di sini itu ada 2. Pertama adalah dish filter. Nah, dish filter itu yang kayak gini. Jadi dish filter itu dia kayak ada semacam piringan-piringan yang akan menyaring dari kotoran-kotoran. Ada yang saringan biasa. Nah, yang kayak saringan kita biasa. Nah, itu yang tidak berbentuk dish. Nah, bentuknya sama seperti ini dan ini tujuannya. Jadi teman-teman semuanya, air dari sini. Nah, air dari sini kelihatan nggak mouse-nya? Nah, air dari sini itu nggak langsung ke sini loh. Nah, sistem kerjanya nggak langsung ke sini, tapi dari sini masuk dulu ke sini, kemudian masuk ke sini, baru ke sini. Jadi dia berputar dari sini, turun ke sini dulu, kemudian memutar ke sini, baru ke sana. Nah, jadi ketika air sini turun ke sini, maka dari dish filter inilah yang akan menyaring. Nah, baru masuk lagi, baru keluar lagi ke sini. Nah,
Jadi ketika air yang keluar di sini adalah dijamin 100% bersih. Karena kalau teman-teman semuanya tahu, ada yang tahu irigasi tetes? Irigasi tetes, apalagi yang sudah menggunakan selang dripper. Selang dripper itu selang yang di selang itu sudah ada tetesannya. Tetesannya itu dibikinnya sama pabrik. Bukan dicolok atau dicucuk pakai apa tuh namanya? Tusuk sate. Nah, itu drippernya memang sudah ada dari pabrikan. Dan kalau Anda pakai dripper pabrikan, kalau Anda tidak menggunakan yang seperti ini, tidak menggunakan filter seperti ini, 1 bulan dijamin wassalam. Game over. Kenapa? Sandat. Itulah pentingnya dari filter. Lalu apakah pembibitan perlu filter? Jawabannya sebaiknya digunakan. Bayangkan coba ada pasir, langsung nimbak. Misalnya, kan kayak gitu. Tapi kalau nggak ada filter, boleh tidak? Boleh, asal Anda bisa memastikan air yang disedot tersebut adalah air bersih. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya, ini namanya apa? Nah, itu namanya stop keran. Nah, stop keran. Nah, stop keran tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan aliran air. Nah, terkadang teman-teman semuanya, pompa itu memiliki spesifikasi tekanan tertentu. Misalnya tekanan, anggap kita ambil contoh yang lebih mudah aja deh. Tekanannya misal 200 PSI misalnya. 200 PSI. Kemudian satu lubang dripper membutuhkan tekanan 5 PSI. Ya tidak? Maka butuh berapa sprinkle supaya tekanannya sama dengan yang dipompa. Misal pompa 200 tekanannya, tekanan yang standar dari pompa 200. Satu sprinkle nilainya ini membutuhkan 5 PSI. Maka butuh berapa sprinkle supaya sama? 40. Kenapa? Karena pompa spesifikasinya 200, sprinkle butuh 5 PSI. Maka kalau Anda pasang 40, maka nilai keluar tekanan yang di sprinkle itu sama dengan nilai pompa. Lalu apa yang terjadi kalau kurang? Misalnya contoh, pompanya 200, sprinklenya cuma 20. Apa yang terjadi? Sprinklenya jebol. Apalagi kalau Anda pakainya selang dripper yang dari plastik, ya enggak? Makanya kelihatan pecah. Ya enggak? Ada yang lihat selang pecah lah. Nah, selang drip itu biasanya pecah. Kenapa? Karena yang nembak di sini lebih tinggi daripada keluar. Nah, kayak gitu. Makanya akhirnya pecah. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Lalu apa yang terjadi teman-teman semuanya? Kalau seandainya tekanan dari pompa standarnya itu 200 PSI, tapi sprinklenya ada 100. Apa yang terjadi? Pompanya lemah, airnya kadang mancuran. Maka teman-teman semuanya, kalau Anda tahu tadi kan butuh satu pompa tadi harus berapa nih? Harus 40. Sementara kita lubang sprinklenya ada 100, maka harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita butuh namanya stop keran untuk menyetop air ke 60 yang lain. 40 dialirkan, 60 enggak. Jadi kayak gitu. Stop keran itu tujuannya adalah untuk agar yang di sini tekanannya maksimal dan yang di sini nggak kena dulu. Tapi kalau ini di sini sudah, maka di sini dibuka, yang di sini ditutup, kemudian yang di sini dibuka. Maka aliran selanjutnya adalah yang selanjutnya. Nah, jadi kayak gitu. Peran dari stop keran di sini adalah untuk membagi aliran air. Dan yang ini saya yakin Anda sudah paham semuanya. Yang pertama adalah lem, yang kedua lakban. Nah, selanjutnya di dalam instalasi otomatis kita juga membutuhkan beberapa alat. Pertama, alatnya namanya timer. Timer di sini berfungsi untuk mengatur berapa waktu yang kita butuhkan dalam proses pengairan tersebut. Misalnya contoh nih, kita pengen menyiram air tersebut dalam waktu 15 menit. Maka kita atur timernya on-nya 15 menit. Maka ketika 15 menit tercapai, maka otomatis pompa akan mati. Nah, ini diperlukan tujuannya untuk apa? Supaya Anda nggak usah mikir mau nyiram. Misalnya contoh nih, kan jadwal Anda misalnya nyiram jam 7 sampai jam setengah 8 misalnya enggak. Kemudian sore jam 4 sampai jam setengah 5 misalnya. Ya udah pagi itu mau ngapain kek, sorenya mau ngapain kek, nggak usah mikir. Dia bakal nyiram otomatis. Enak nggak kayak gitu? Enak. Jadi kita nggak usah mikir lagi.
Nah, tujuan dari timer di sini adalah supaya arus tersebut bisa putus secara otomatis. Dan timer itu ada namanya timer digital. Ini yang digital itu seperti ini. Nah, ini yang digital. Dan ini namanya timer analog. Timer analog Anda mesti putar dulu, timer digital Anda mesti setel terlebih dahulu. Nanti akan kita praktekkan kok. Dan selanjutnya, setelah kita berbicara mengenai timer, kita juga harus tahu kita memerlukan namanya kabel listrik. Dan sering banget saya lihat ya teman-teman semuanya, orang menggunakan kabel listrik menggunakan kabel tidak semestinya. Apa? Kabel yang ada transparannya, yang bisa serabut tipis-tipis lagi. Ya enggak? Itu sebenarnya coba aja baca tulisannya kabel speaker. Coba baca di situ tulisannya kabel speaker. Ya memang bukan kegunaannya buat kabel listrik. Kabel listrik itu adalah kabel yang memang menggunakan bahan tembaga. Nah, jadi gunakan. Kenapa menggunakan kabel tembaga? Apalagi di sana ada tulisan SNI plus LMK. Karena kalau sudah menggunakan standar SNI plus LMK tersebut, maka kabel tersebut akan lebih terstandar dan terhindar dari konslet. Jadi nanti kalau pasang pompa, jangan pakai kabel yang transparan. 3.000 semeter. Tambahin 5.000, 8.000 semeter itu sudah sip. Nah, karena apa? Karena kabel ini, kabel jenis SNI plus LMK itu ketahanannya sampai 25 tahun. Setelah kita juga membutuhkan yang tadi, kita membutuhkan namanya, apa ini namanya? Saklar. Tujuannya apa ini saklar? Supaya bisa on off. Nah, on off saklar di sini teman-teman semuanya, supaya misalnya ada di sini yang punya mesin banyu, ketika tik ngeng bunyi, mati tik berhenti dia. Ada? Nah, inilah kegunaan dari saklar, dan saklar juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Dan yang kedua ini apa namanya? Namanya stop kontak. Ya enggak? Stop kontak. Nah, stop kontak. Jadi jangan lagi apa ini cucukan. Jadi cucukan. Dan alat-alat yang diperlukan ini ada gerinda. Gunanya buat apa? Buat motong pipa. Kemudian ada bor. Kemudian ada pemanas. Nah, untuk melengkungkan pipa. Kemudian ada meteran. Kemudian ada mata bor. Maka mari kita buat. Tepuk tangan dulu buat kita semua.